السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan setelah kita menyelesaikan bab yang membahas tentang seputar permasalahan al-luqatah, barang temuan, maka pada malam hari ini kita memasuki bab yang baru, yang di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah masih memasukkan bab ini kepada permasalahan al-buyu', tentang jual beli. Namun pada hakikatnya pembahasan ini itu sudah tidak ada kaitan sama sekali dengan pembahasan jual beli. Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan babu al-fara'id, bab tentang al-fara'id. Sebagian para ulama tidak menyebut al-fara'id ini sebagai bab, karena bab itu dia termasuk ke dalam sebuah kitab. Jadi di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bab tentang al-fara'id itu bahagian dari Kitabul Buyu', kitab yang membahas tentang jual beli. Sebagian para ulama mereka tidak menyebutkan ini bab, namun ini bahagian dari kitab. Jadi dia judul besar tersendiri, Kitabu Al-Fara'id. Penyebutan kitab itu lebih umum. Di dalam kitab itu ada bab-bab. Sebagian para ulama seperti Ibn Abdul Hadi dan yang lainnya, mereka menganggap al-fara'id ini adalah judul besar tersendiri, sehingga dia lebih layak disebut kitab, bukan lagi disebut sebagai bab. Kitabu al-fara'id. Pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini membahas tentang seputar permasalahan warisan.
Ilmu waris dalam bahasa Arab itu disebut al-fara'id. Al-fara'id. Sebagaimana juga disebut al-mawarith. Disebut al-mawarith. Warisan-warisan. Dan juga sebagian menyebutnya sebagai ilmu at-tarikat. At-tarikat, peninggalan-peninggalan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ilmu tarekat. Tarekat sufiyah itu enggak ada kaitannya. Ini at-tarikat, ini berkaitan tentang permasalahan harta yang ditinggal. Harta yang ditinggal oleh pemiliknya. Jadi dia sebut al-fara'id, disebut al-mawarith, dan juga disebut at-tarikat. Al-fara'id. Mengapa disebut ilmu ini dengan sebutan al-fara'id? Al-fara'id itu jamak dari fariḍah. Jamak dari fariḍah. Ya, dari kata al-fard, dari kata al-fardu, dari kata al-fardu yang dijamak dengan furud atau faraid. Dan al-fardu dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Di antara makna al-fardu adalah al-qat'u, memutus, memotong. Itu di antara makna al-fardu. Di antara makna al-fardu at-tauqid, menetapkan waktu. Menetapkan waktu. Setiap kewajiban yang ada waktunya itu disebut mafruḍ. Kewajiban yang memiliki waktu tertentu. Di antara makna al-fardu adalah al-miqdar atau at-taqdir. At-taqdir, bayanu miqdari syai', untuk menjelaskan tentang kadar sesuatu, untuk menerangkan tentang kadar sesuatu. Maka dalam ilmu warisan disebut al-fara'id karena ditetapkan kadar-kadar masing-masing dari ahli waris. Dan yang keempat di antara makna al-fardu adalah wajib, kewajiban. Makanya salat yang diwajibkan juga disebut salatu al-fard. Salat al-fard yaitu salat yang diwajibkan. Ini makna al-faraid secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud al-faraid adalah al-ilmu biqismatil mawarith. Al-ilmu biqismatil mawarith, berilmu tentang pembagian warisan. Ini yang disebut al-faraid, al-mawarith, at-tarikat. Dari sini kita mengetahui bahwa kitab ini itu akan membahas tentang bagaimana cara membagi warisan. Dan kita mengetahui bersama bahwa pembagian warisan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah Azza wa Jalla sendiri yang menerangkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya, menerangkan secara rinci tentang pembahagian-pembahagian dari warisan itu. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meyakini hal tersebut? Hukum Allah adalah hukum yang paling adil, paling bijak. Walaupun dalam pandangan sebagian manusia itu dianggap seolah-olah tidak adil. Dalam pandangan manusia, dengan keilmuan mereka yang sangat dangkal sekali, seperti perbuatan Dzul Khuwaisirah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling adil dalam pembagiannya. Beliau dijadikan sebagai contoh dalam keadilan. Itu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sebagian sahabat karena ada tujuan tertentu yang Rasulullah tidak memberikan kepada sahabat yang lain. Padahal mereka lebih senior, lebih dahulu masuk Islam. Namun Nabi alaihi salatu wassalam tidak memberikan ketika itu. Maka datanglah si Dzul Khuwaisirah ini yang menjadi cikal bakal munculnya kelompok Khawarij. Dia menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Rasulullah." Hai Rasulullah, bersikap adillah engkau. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa yang akan bersikap adil apabila Allah dan Rasulnya tidak bersikap adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan amanahnya, dikenal dengan keadilannya. Akan tetapi para pengikut hawa nafsu menganggap itu sebagai pembahagian yang tidak adil. Berapa banyak orang-orang sekarang dari kalangan orientalis dan orang-orang yang terdapat penyakit di dalam hati mereka, mereka mengatakan, "Oh, ini pembagian yang tidak adil." Masa seorang yang meninggal, ketika dia meninggalkan anak laki-laki dan anak wanita, kenapa tidak dibagi dengan pembagian yang sama rata? Mengapa bukan 50%, 50%? Mengapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lidzakari mithlu hadzil unthayain? Untuk satu anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan seorang anak wanita. Maka itu termasuk dari waswas syaitan, mengatakan bahwa pembagian itu bukan pembagian yang adil. Kata mereka itu sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Seolah-olah dia lebih mengerti daripada Allah Subhanahu wa taala. A anta a'lamu min Allah? Apakah kamu lebih ngerti, lebih berilmu daripada Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Namun keadilan dalam definisi syariat itu bukan harus sama rata. Tidak demikian. Keadilan dalam definisi syariat adalah wad'u syai'i fi mawdhi'ih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Membagi sesuatu sesuai kadarnya. Jadi keadilan itu bukan harus sama rata, tidak. Namun keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan banyak sekali disebutkan hikmah oleh para ulama, mengapa si laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan seorang anak wanita. Banyak hikmah di balik itu semua.
Laki-laki bertugas untuk menafkahi, berbeda halnya dengan wanita. Wanita dinafkahi oleh keluarganya, oleh suaminya dan yang lainnya. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla Maha adil dalam pembahagiannya. Oleh karena itu, ilmu ini ilmu yang sangat penting sekali dipelajari oleh kaum muslimin, termasuk fardu kifayah. Harus ada di setiap wilayah itu seorang muslim yang menekuni ilmu ini, ilmu al-faraid, ilmu warisan. Dan ini bukan ilmu yang sulit sebagaimana yang difahami oleh sebagian. Ya. Ini sebenarnya ilmu yang mudah. Ini yang harus ditanamkan dalam pikiran kita, supaya ketika kita mendengarkan ada kajian tentang ilmu warisan, jangan keder duluan, udah takut duluan. Wah, sulit. Ah, susah, enggak usah saya ikut. Saya enggak mau hadir. Itu pasti susah itu. Jadi baru mendengar judulnya sudah takut duluan. Jangan. Ilmu ini bukan ilmu yang sulit. Ini ilmu yang mudah, ya. Dalam hal hitung-hitungannya pun itu hanya kaitannya dengan perkalian, pembagian yang dasar-dasar. Gak perlu menggunakan rumus-rumus kimia, rumus fisika, rumus ABC, rumus macam-macam, gak perlu. Ini matematika dasar, ilmu warisan ini. Ya, ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi anjuran dan perintah untuk mempelajari ilmu al-faraid. Namun tidak diketahui ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya perintah untuk mempelajari ilmu al-faraid itu. Seperti misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ta'allamul faraid wa'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu warisan dan ajarkan kepada manusia, karena ilmu warisan ini adalah setengah ilmu, dan ilmu ini mudah dilupakan oleh manusia. Dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama yang dicabut dari umatku. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ada seorang perawi yang bernama Hafs bin Umar. Dia perawi yang sangat lemah sekali. Jadi hadis ini tidak sahih. Namun kata para ulama, makna yang terkandung di dalam hadis ini sahih. Sepantasnya bagi kaum muslimin mempelajari ilmu ini, ilmu warisan. Jangan sampai ilmu tersebut menjadi ilmu yang terlupakan, karena pembagian warisan itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki hadis yang pertama. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alhiqu al-faraidha bi ahliha. Alhiqu, yang dimaksud alhiqu ay ausilu, berikan, sampaikan. Al-faraidha, al-faraid ini jamak dari al-fard sebagaimana yang kita sebutkan tadi.
Yang dimaksud al-faraid adalah ahli waris yang telah ditentukan kadar warisannya. Itu disebut al-faraid atau ahlul furud, ahlul fard, ahli waris yang telah ditentukan kadar warisannya. Misalnya 1/2. Siapa-siapa saja yang mendapatkan 1/2 dari ahli waris? Misalnya, ada yang tahu enggak? Misalnya anak perempuan. Anak perempuan bisa mendapatkan setengah apabila seseorang meninggal dan dia tidak memiliki anak kecuali seorang anak wanita. Ya, ada seorang yang meninggal, kasih tanda M misalnya. Ahli warisnya 1 anak perempuan dan 1 ayah. Tidak usah ayah dulu. Saudara laki-laki. 1 saudara laki-laki kandung. Kalau dalam bahasa Arab disebut akhun syaqiq. Akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. 1 anak perempuan, 1 saudara laki-laki kandung. Berapa anak perempuan? Berapa? Separuh. Anak laki-laki, saudara laki-laki kandung berapa? Sisanya. Berapa sisanya? Ya separuh, setengah. Ya. Nah, anak perempuan ini itu disebut ahlul fard. Ahlul fard. Jadi al-furud atau al-faraid, ahli waris yang sudah ditentukan kadar warisannya. Contoh yang lain, 1/2. Yang dapat 1/2 itu termasuk siapa? Istri, zauja, bukan istri, suami, zaujun. Ya, kasih tanda Z aja, zaujun. Ya, atau pakai bahasa Indonesia aja, suami. Itu termasuk ahli waris yang mendapatkan 1/2 kalau yang meninggal tidak punya keturunan, Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Antum baca surah An-Nisa itu sudah diterangkan. Ya, ada juga yang mendapatkan kadar 1/3 misalnya. Siapa? Di antara yang dapat 1/3? Ibu. Ibu dapat 1/3. Demikian pula nanti itu ada penjelasan. Ada syuraka, ikhwah seibu, saudara-saudara seibu yang jumlahnya lebih dari 1 juga mendapatkan 1/3. Contohnya ibu. Ada yang mendapatkan 1/4. Contohnya istri.
1/5 ada enggak? 1/5 enggak ada. Ada yang mendapatkan 1/6. Contohnya, ibu juga. Dalam kondisi, jadi ada kondisi ibu itu dapat 1/3, ada kondisi ibu dapat 1/6. Demikian pula ayah, dalam kondisi tertentu dia dapat 1/6. Ada pula yang mendapatkan 1/8. Siapa misalnya? Istri, apabila yang meninggal punya anak. Nah, mereka ini semua yang sudah ada kadarnya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan seterusnya, mereka inilah yang disebut sebagai al-furud, ya, al-furud. Ini jenis ahli waris yang pertama, yaitu al-furud atau al-faraid, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, al-faraid. Ahli waris yang kedua itu disebut asabah. Asabah jamak dari asib, bentuk mufradnya asib, bukan asep ya, asib. Siapa itu al-asabah? Ahli waris yang mendapatkan sisa. Jadi dia nggak ada kadar tertentu, nggak ada 1/2-nya, nggak ada 1/3-nya, 1/4-nya, 1/6, nggak ada. Dia dapat sisa. Dia hanya mendapatkan sisa. Artinya apa? Setelah ahlul furud, setelah jenis yang pertama ini, al-furud ini mendapatkan masing-masing dari bahagian warisan mereka. Nah, kalau masih ada sisanya, baru diberikan kepada golongan yang kedua ini, yang dapat sisa ini. Ya, paham ya? Nah, yang mendapatkan sisa ini yaitu dia terakhir pembahagiannya setelah diberikan kepada golongan yang pertama, al-furud. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam hadis ini. Ini yang dijelaskan di dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqu, berikan al-faraidha, harta warisan itu, berikan harta warisan itu bi ahliha, kepada ahlinya. Ahlinya maksudnya apa? Ahlul faraid. Itu tadi ahlul furud atau ahlul faraid. Siapa itu? Ahli waris yang sudah ditentukan kadar warisannya. Ya. Selama masih ada ahli waris yang sudah ditentukan kadar warisannya, dahulukan dia dalam pembagian warisan. Sisanya baru diberikan kepada golongan yang kedua. Kasihan ya, golongan yang kedua ini dapat sisa. Ya. Nah, sisa ini kadang-kadang sisanya masih banyak. Kadang-kadang sisanya banyak. Seperti yang tadi. Seorang meninggal, 1 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung ini bukan termasuk jenis golongan yang pertama. Dia termasuk asabah yang mendapatkan sisa. Dan di sini sisanya banyak. Walhamdulillah. Ya. Senang menjadi saudara kandung laki-laki dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena anak putri cuma dapat separuh, setengah. Sisanya masih setengah. Nah, di sini banyak. Kadang-kadang tidak demikian, kurang dari setengah. Kadang-kadang cuma dapat 1/3, kadang-kadang kurang dari itu.
bahkan kadang-kadang sudah enggak dapat bagian sama sekali. Ini golongan yang kedua ini, yang namanya dapat sisa, kadang-kadang enggak dapat bagian. Kenapa? Karena seluruh ahli waris jenis golongan yang pertama itu sudah mendapatkan bagian masing-masing dan sudah full. Ya. Mereka seluruhnya mendapatkannya, sehingga sisa tidak lagi didapatkan oleh kelompok yang kedua. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Ya. Namun subhanallah, ilmu ini luar biasa, men. Bukan ilmu buatan manusia. Bukan ilmu buatan manusia. Ya. Siapa saja mereka ini yang disebut sebagai asabah, orang-orang yang mendapatkan sisa, ya, ini mayoritasnya laki-laki. Mayoritasnya laki-laki. Ini yang mendapatkan sisa ini mayoritasnya laki-laki. Seperti misalnya anak laki-laki, putra, ini dapat sisa ini, ya. Demikian pula ayah. Ayah ini, ya, dia punya memiliki dua alam. Kadang dia masuk di golongan yang pertama, kadang dia masuk ke golongan yang kedua. Ini uniknya si ayah. Jadi ayah ini kadang-kadang dia termasuk kelompok yang pertama yang mendapatkan warisan dengan kadar yang sudah ditentukan, 1/6. Tapi lebih seringnya ayah ini menjadi bagian dari golongan yang kedua, ayah, yang mendapatkan sisa. Siapa lagi yang dapat sisa? Saudara laki-laki. Siapa lagi yang dapat sisa? Paman. Al-ammu, paman dari ayah. Nah, mereka-mereka ini disebut sebagai al-asabah. Namun, ya, yang kita harus pahami bahwa yang namanya kelompok yang kedua yang mendapatkan sisa ini tidak selalu apes, ya, dan tidak selalu sedikit. Kadang-kadang dia mendapatkan yang paling banyak, ya, sisa tapi terbanyak, bisa mengalahkan kelompok yang pertama. Jadi belum tentu al-asabah, golongan yang kedua yang disebut al-asabah, itu sedikit dapatnya, enggak. Tergantung kedudukan dia di tengah-tengah keluarganya sebagai ahli waris, ya. Apalagi kalau dia berstatus sebagai anak laki-laki, ini tidak akan pernah terkalahkan. Ini anak laki-laki ini, dia termasuk golongan yang kedua yang dapat sisa, tapi dia tidak akan pernah terkalahkan dalam pembagian warisan, selalu terbanyak dalam kondisi apapun. Selama dia muslim, selama dia tidak termasuk orang-orang yang dicegah dari mendapatkan warisan, anak laki-laki selalu menang. Makanya bersyukur sebagai anak laki-laki kalau orang tuanya kaya. Ya, kalau orang tuanya banyak utang, ya repot juga, nggak dapat juga anak laki-laki ini. Jadi anak laki-laki ini disanding dengan siapapun dari ahli waris pasti terbanyak, pasti paling banyak. Ya, mari kita lihat beberapa contohnya. Ya, ada seorang meninggal, meninggalkan satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Harta dibagi berapa? Hartanya si M sebanyak 3M. Nah, anak perempuan dapat berapa? Harta dibagi berapa ini? Bagi 2.
Anak laki anak laki-laki dihitung berapa? Hah? 2, anak perempuan dihitung 1. Dalam hal ini ya, anak perempuan tidak mendapatkan setengah, mendapatkan sisa. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. 1 anak laki-laki, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Jadi harta dibagi 3. Maka dalam hal ini anak laki-laki dapat berapa M? 2 M. Alhamdulillah, dapat 2 M ya. Ember. Ya, 1 anak perempuan dapat 1 M. Ya. Contoh lain, seorang meninggal, dia meninggalkan 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Hartanya 10 M. Harta dibagi berapa ini? Nah, ahsan. Harta dibagi 10. Masing-masing 1 anak laki-laki dapat berapa? Hah? 2. Iya kan? Kan anak laki-laki 3. 1 anak laki-laki dihitung berapa? 2. Karena 3 berarti 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6. Anak perempuan 4, ya tetap dihitung 1. Jadi dihitung 4. 6 tambah 4 jadi 10. Maka harta dibagi 10. Harta dibagi 10. Setiap anak laki-laki mendapatkan 2/10 dari harta itu. Setiap anak laki-laki mendapatkan 2/10. 2/10 berarti 10 M, dapatnya 2 M. Setiap anak perempuan dapat 1/10, yaitu 1 M. Ya, coba lihat, anak laki-laki selalu terbanyak. Ini kalau bersama dengan anak perempuan, anak yang namanya anak dia selalu kuat. Apalagi selain dari anak, pasti kalah dengan anak laki-laki, pasti kalah. Ya, kembali kepada hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Berikan warisan itu kepada ahlul fara'id atau ahlul furud, yaitu ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya. Fama baqiya, maka apa yang tersisa, fahuwa, maka dia, yaitu sisanya itu diberikan kepada liaula, diberikan kepada yang paling utama, yang paling dekat. Aula di sini adalah yang paling dekat, yang paling dekat hubungan kerabatnya. Yang paling dekat liaula rajulin, orang yang paling dekat dari yang meninggal itu dzakarin, dan dia seorang lelaki, dan dia seorang lelaki. Muttafaqun alaih. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-asabah tadi golongan yang kedua, al-asabah yang mendapatkan warisan tanpa ada kadar tertentu, itu bertingkat-tingkat, ya, dan berbeda-beda kekuatannya dalam hal mendapatkan warisan. Dalam hal mendapatkan warisan, urutannya sebagai berikut. Al-asabah, yang pertama
Yang pertama, keturunan atau anak. Ya, keturunan ke bawah. Kalau dalam bahasa ilmu waris disebut furu', cabangnya, ke bawahnya, keturunannya. Ini yang paling kuat dalam hal yang mendapatkan warisan sebagai al-asabah. Maka di sini mencakup anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Dan seterusnya ke bawah. Ya, maksudnya di sini anak laki-laki ya, anak laki-laki. Anak laki-laki karena al-asabah secara umum itu laki-laki yang mendapatkan warisan tanpa ada kadar tertentu, itu mayoritasnya laki-laki. Yang kedua, ke atas. Ke atas. Ayah ya atau orang tua. Ayah, kakek, dan seterusnya dari laki-laki. Ini kekuatannya level yang kedua. Level pertama anak, itu paling kuat. Kekuatan yang ketiga ya, saudara laki-laki. Saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. Keempat, paman dari ayah. Paman dari ayah yang disebut al-ammu. Adapun paman dari ibu bukan termasuk ahli waris, yang disebut al-khalu. Ya. Yang kelima, yang memerdekakan, yang disebut mu'tiq, yang memerdekakan. Misalnya orang ini yang meninggal ini, yang punya harta ini, dia adalah seorang yang dahulu berstatus sebagai hamba sahaya, budak, dulunya hamba sahaya. Lalu orang ini dia memerdekakan orang itu dari perbudakan sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Setelah dia menjadi orang merdeka, dia berbisnis, dia berusaha. Artinya akhirnya hartanya banyak, punya warisan. Ketika dia meninggal, dia sebatang kara, dia enggak punya istri, dia enggak punya anak, enggak punya kerabat apapun. Karena dahulu yang namanya budak itu sulit sekali untuk mengetahui kerabatnya. Kenapa? Karena budak itu kan diperjualbelikan. Jadi kadang-kadang seorang hanya membeli saudaranya, saudara yang lainnya nggak dibeli, akhirnya terpisah. Kadang-kadang nama orang tuanya pun tidak diketahui siapa ayahnya. Itu budak. Nah, orang ini mantan budak, punya harta. Kerabatnya nggak ada semua, ayah nggak ada, anak nggak punya, istri nggak punya, dan yang lainnya kerabatnya nggak ada. Tapi dia punya orang yang memerdekakan, dia. Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap Bilal. Abu Bakar yang memerdekakan Bilal dari perbudakan. Nah, yang memerdekakan ini disebut maula atau mu'tiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa. Bahwa walaknya
itu diserahkan kepada yang memerdekakannya. Dalam artian kalau sampai dia meninggal tidak punya kerabat, maka yang berhak untuk mengambil hartanya adalah yang memerdekakan dia dari perbudakan. Nah, yang memerdekakan ini kadang laki-laki, kadang juga perempuan. Kadang laki-laki, kadang perempuan. Maka siapa saja yang memerdekakan, dia berhak mendapatkan warisan yang dimerdekakan tersebut apabila tidak memiliki kerabat. Nah, ini urutan dari sisi kekuatannya. Jadi ahli waris itu, ya, meskipun terkadang dia sebagai ahli waris, tapi dia bisa terhalangi sehingga dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada yang lebih kuat darinya. Ada yang lebih kuat darinya. Kita kasih permisalan, ya, misalnya ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki kandung. Satu istri, satu anak laki-laki, satu saudara laki-laki kandung. Siapa yang bisa ini? Istri dapat berapa? Berapa? Antum? 1/8. Ahsan. Ya, kasih dulu nih, karena istri adalah yang termasuk ahli waris golongan pertama tadi, yang sudah ada kadarnya. Dia dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Kenapa bukan 1/4? Karena ngomong apa sih? Karena sudah apa? Karena ada anak. Yang meninggal punya anak. Apabila yang meninggal punya keturunan, maka istri hanya mendapatkan 1/8. Nah sekarang masih ada enggak dari golongan pertama ahli waris yang ada kadar warisannya? Sudah enggak ada, iya kan? Ini yang kedua, ini anak laki-laki dan saudara laki-laki termasuk jenis golongan yang kedua, yang disebut apa? Asobah, yang dapat sisa, ya, yang mendapatkan sisa. Nah, yang dapat sisa ini ada dua ini, ya, yang mendapatkan sisa ini ada dua. Dilihat mana yang lebih kuat. Kuat mana antara anak laki-laki dengan saudara laki-laki? Lihat nih urutannya nih. Anak laki-laki urutan berapa? Pertama, saudara. Yang ketiga, maaf wahai saudaraku, Anda mahjubun, terhalangi. Anda tidak mendapatkan warisan. Ma'assalamah. Ya. Berarti sisanya berapa? Sisa berapa? Ini kan 1/8. Berarti sisa harta berapa? 7/8 diambil seluruhnya oleh anak laki-laki. Alhamdulillah. Saudara laki-laki gak dapat. Kenapa? Terhalangi. Ya, jadi makanya ini kita buat urutan ini karena mereka ini saling, ada yang menghalangi, ada yang terhalangi. Anak laki-laki tidak bakalan terhalangi. Ya, anak laki-laki dalam kondisi apapun dia tidak akan terhalangi oleh siapapun, semuanya diterobos.
oleh anak laki-laki ini. Itu hebatnya dia. Ya. Saudara laki-laki kandung enggak dapat. Dia tidak mendapatkan warisan. Pertanyaan berikutnya, kalau seandainya istrinya 2, gimana nih? Istrinya 2 gimana? Pantesan nggak ada yang berani poligami karena nggak tahu pembagian warisannya. Kalau istrinya 2 gimana ini? Ada yang bisa nggak? Seperdelapan bagi 2, Masya Allah, siap poligami ini berarti. 1/8 dibagi 2. Jadi pokoknya namanya istri, kalau bukan 1/4, 1/8, berapapun jumlah istrinya. Nah di sini karena ada anak, dapatnya 1/8. Kalau satu istri, ya satu istri itu aja dapatnya 1/8. Kalau istrinya 2, ya 1/8 itu dibagi 2, sehingga masing-masing dari istri dapat berapa? Kalau sudah dibagi 2, 1/16. Jangan lagi kau tanya dari mana itu 1/16. Nah, belajar matematika dulu, ya. 3 istri, 3 istri. 1/8 itu dibagi 3 itu. 4 istri, 1/8 itu dibagi 4. Jadi pokoknya 1/8 itu sudah jatahnya istri. Mau berapapun jumlahnya, tidak akan mengganggu pendapatan si anak laki-laki. 7/8. Ya, jadi kalau harta itu 8M, maka istri, kalau satu istri dapat 1M. Berarti kalau 2 istri masing-masing dapat 500 JT. Ya, 4 istri masing-masing dapat 250 JT. Anak laki-laki tidak berubah, 7/8 tetap mendapatkan 7M. Begitu. Ya, 7M. Baik. Dan rincian tentang pembahasan warisan ya tentu ya semoga nanti ada daurah khusus membahas tentang ilmu waris, walaupun yang dasar-dasarnya. Yang penting bisa menghitung dulu. Yang penting bisa menghitung. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.